Salam peternakan, kembali lagi dengan saya John Koy Channel. Dan pada kesempatan kali ini, seperti janji saya pada video saya sebelumnya, kali ini saya akan membagikan informasi atau kita akan membahas tentang sistem perkandangan daripada ternak ayam KUB. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selain menyediakan bibit ayam yang berkualitas, hal utama yang perlu kita perhatikan dalam beternak ayam KUB sebagai pemula adalah bagaimana kita menyediakan kandang yang layak untuk ternak kita. Dan demikian ayam akan merasa aman dan nyaman untuk melangsungkan proses perkembangbiakan. Ada beberapa fungsi daripada kandang itu sendiri. Yang pertama adalah tempat ayam beraktivitas sejak DOC sampai dengan panen. Yang kedua, melindungi ayam dari sinar matahari dan hujan. Dan yang ketiga, melindungi ayam dari serangan hama pemangsa, terutama saat ayam masih kecil. Dan yang keempat adalah membatasi gerakan ayam sehingga energinya tidak banyak terbuang dan mempercepat proses pertumbuhannya. Ada beberapa acuan, ukuran, dan luas kandang yang bisa kita pakai, kita gunakan. Yaitu yang pertama, usia 1-7 hari itu membutuhkan luas kandang 30-50 ekor per meter persegi. Untuk 7-14 hari membutuhkan luas kandang 25-30 meter per ekor persegi. Untuk umur 14-21 hari dia membutuhkan luas kandang 20-25 ekor per meter persegi. Untuk umur 21-30 hari dia membutuhkan luas kandang 15-20 ekor per meter persegi. Untuk umur 30-60 hari dia membutuhkan 7-10 ekor per meter persegi. Dan untuk umur 60-90 hari atau lebih dia membutuhkan luas kandang 5 sampai dengan 7 meter persegi. Nah, seperti halnya dalam pembuatan kandang ayam KUB, juga kita perlu memperhatikan beberapa faktor yang penting, yaitu kita harus memperhatikan lokasi kandang, bahan dan konstruksi, sarana dan prasarana penunjang kandang, serta jenis kandang yang akan kita buat. Nah, pada dasarnya kandang ayam KUB pedaging atau petelur dapat dibuat secara intensif, tetapi tentu harus memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Nah, untuk menentukan tempat kandang yang akan dibangun dan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang, sebagai peternak harus memperhatikan atau memastikan bahwa dalam jangka waktu sekitar 20 tahun tidak ada pembangunan di sekitar lokasi kita. Nah, ini yang mesti kita perhatikan karena banyak kejadian terjadi ketika kandang ayam KUB pedaging yang pada awalnya dibangun di lokasi yang jauh dari permukiman, namun seiring pesatnya kebutuhan tempat tinggal setelah 15-20 tahun kemudian dikelilingi oleh permukiman penduduk. Nah, pada akhirnya akan menimbulkan protes dari warga sekitar yang menuntut penutupan atau pemindahan kandang. Nah, untuk itu lokasi kandang ayam KUB, pedaging ataupun petelur sebaiknya memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama harus kita perhatikan adalah kita harus mengusahakan agar jauh dari tempat tinggal penduduk. Yang kedua, tanah yang digunakan untuk mendirikan kandang itu mempunyai drainase yang baik. Yang ketiga, itu harus jauh dari keramaian atau tentunya tidak bising, ya, karena akan mengganggu
ternak ayam kita. Yang keempat, mudah dalam mendapatkan air bersih. Ini penting untuk kebutuhan ternak ayam. Yang kelima, lingkungan kandang terjamin keamanannya. Ini juga penting. Yang keenam, mudah dalam mengakses alat transportasi. Hal ini untuk mempermudah dalam proses distribusi pakan, bahkan untuk penjualan. Dan yang ketujuh adalah aliran arus listrik mesti terjangkau. Ini penting karena memang ayam membutuhkan cahaya untuk proses pertumbuhan maupun pakan yang akan memanfaatkan pakan yang ada. Kita lihat ada jenis-jenis kandang. Saat ini banyak peternak yang masih menggunakan kandang ayam KUB pedaging dengan bentuk yang sederhana dan bersifat multifungsi. Padahal idealnya kandang dibedakan berdasarkan fungsi dan bahan konstruksi, milih dari tingkat kepadatan, tempat pakan, tempat minum yang disesuaikan dengan jumlah dan usia ayam KUB tersebut. Nah, untuk jenis kandang berdasarkan fungsi, jika dikelompokkan berdasarkan fungsinya kandang KUB, ayam KUB atau pedaging maupun petelur ini terbagi menjadi 3 jenis kandang, yaitu kandang starter, kandang grower, dan kandang layer. Untuk kandang starter digunakan untuk DOC usia baru saja menetas hingga umur 4 minggu. Untuk kandang grower digunakan ayam usia 5 sampai 22 minggu, dan yang terakhir adalah kandang layer atau pembesaran untuk usia ayam di atas daripada 2 minggu. Nah, yang pertama untuk kandang starter. Karena starter ini merupakan jenis kandang yang digunakan untuk mempersiapkan ayam yang baru saja menetas sampai usia 4 minggu. yakni ketika ayam KUB masih belum bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan berbeda. Terkhusus lagi saat masa-masa kritis atau umur 1 hari hingga 2 minggu. Nah, dengan itu maka pembuatan kandang starter itu harus dibuat agak tertutup. Tujuannya supaya hembusan angin dari luar bisa tertahan. Akan tetapi ventilasi udara tetap harus tercukupi dan dilengkapi alat pemanas agar suhu tubuh DOC tetap dalam kondisi yang hangat. Nah, kandang dalam bentuk box ini bisa terbuat dari bambu atau papan dengan lantai yang diaplikasikan penyekat. Pada lantai bisa ditaburi dengan sekam atau serbuk gergaji. Hal ini bertujuan agar lantai tidak basah dan tidak lembab, sehingga udara yang berada dalam ruangan lebih sehat dan bulu ayam KUB kondisinya tetap kering. Kandang yang padat bisa menyebabkan ayam KUB saling berdesakan saat makan dan minum. Hal ini ayam yang memiliki tubuh kecil kalah bersaing dan semakin lemah. Apabila kondisi tersebut berkelanjutan, maka ayam KUB akan mati akibat kekurangan asupan dari nutrisi. Selain itu, kandang yang terlalu padat akan mengakibatkan ayam saling menyerang atau mematuk atau yang biasa kita sebut dengan kanibal, sehingga proses pertumbuhannya akan sangat terlambat. Yang kedua adalah kandang grower. Memasuki usia di atas 3 minggu, ayam KUB pedaging maupun petelur sudah bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Pada umur tersebut, ayam KUB bisa pindah ke kandang grower atau pertumbuhan. Nah, dalam pembesaran KUB untuk ukurannya kurang lebih hampir sama seperti kandang indukan ayam chopper. Kandang grower bisa dibuat dengan tertutup atau dinding setengah terbuka yang mana dilengkapi halaman agar luas untuk ayam bermain atau disebut dengan kandang ren. Dengan kandang tersebut akan membuat pertumbuhan ayam KUB darah ideal dan memiliki masa bertelur yang cukup lama atau lebih lama. Untuk pemeliharaan ayam KUB khususnya petelur dalam kandang grower hanya sampai berusia 70 hari dan selanjutnya dipindahkan ke kandang layar guna memasuki masa telur. Agar mudah dalam pemeliharaan, alangkah baiknya kandang ayam KUB tersebut dibuat berpetak-petak.
Untuk kandang layar, untuk usaha ayam KUB pedaging tidak membutuhkan kandang layar, akan tetapi hanya kandang starter dan kandang grower saja. Sementara untuk ayam KUB petelur pemeliharaannya dilanjutkan menggunakan kandang layar yang disesuaikan masa bertelur. Nah, terdapat 3 model kandang ayam KUB khusus untuk layar, yaitu yang pertama kandang baterai. Untuk kandang baterai pada umumnya digunakan ayam KUB petelur, yakni untuk meningkatkan produksi telur. Kelebihan dalam menggunakan kandang baterai tersebut dapat membuat telur agar tetap lebih bersih, mempermudah dalam pemeliharaan, pemantauan produksi, serta penyeleksian pengafkiran. Kandang indukan ayam KUB jenis baterai ini bisa terbuat dari bambu, kayu, dan kawat ram. Untuk ukuran kandang ayam indukan KUB dengan panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi depan 55 cm, dan tinggi belakang 50 cm, serta pada tempat telur ditambah 12 cm. Sehingga panjang 40 tambah 12 sama dengan 52 cm dengan ukuran pintu 30 x 40 cm pada bagian atas. Yang kedua adalah kandang panggung. Kandang panggung menjadi salah satu kandang yang dapat diterapkan untuk pemeliharaan ayam KUB pedaging. Biasanya penggunaan kandang panggung ini dilakukan pada daerah yang memiliki kontur tanah tidak rata atau miring, maupun daerah berawa dengan kandungan air yang cukup tinggi. Nah, tetapi perlu peternak ketahui bahwa pembuatan kandang panggung tersebut membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Namun ada juga kombinasi model panggung pendek dengan halaman di tanah atau di lantai. Yang berikut adalah kandang lantai. Kandang ini menggunakan lantai tanah yang ditinggikan serta ada juga yang diplester semen. Model kandang ini biasanya atapnya dibuat terendah, yakni jarak terendah antara lantai dengan atap berkisar 60-70 cm. Dan kandang jenis ini memiliki keuntungan biayanya murah dan risiko terpaan angin kencang lebih rendah. Selanjutnya kita akan membahas jenis kandang berdasarkan bahan konstruksi. Jika dilihat dari bahan konstruksinya, kandang ayam KUB pedaging maupun petelur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kandang sederhana. Pada dinding kandang sederhana umumnya terbuat dari bambu atau kayu dan atap terbuat dari daun tebu atau daun alang-alang atau daun gewang. Sedangkan untuk lantai dari tanah cukup ditinggikan. Namun ada pula kandang sederhana yang atapnya menggunakan genteng atau seng dengan atap rendah tanpa menggunakan dinding. Untuk sekat kandang sederhana menggunakan bambu. Yang kedua adalah kandang semi permanen. Kandang sejenis ini bisa dikatakan perpaduan antara kandang sederhana dengan kandang permanen. Untuk lantai diplester menggunakan semen, kerangka dari kayu, dinding bawah memakai batu bata atau batako. Sedangkan untuk atap menggunakan genteng atau asbes. Sedangkan sekat kandang semi permanen memakai bambu atau kayu. Dan yang ketiga adalah kandang permanen. Nah, untuk kandang permanen lantai terbuat dari plester semen, kerangka cor semen, dinding menggunakan batu bata dan atau batako, dan atap dari genteng atau asbes. Untuk pembuatan sekat dapat memakai batu bata atau batako. Demikian informasi saya menyangkut dengan sistem perkandangan dari ternak ayam KUB, dan informasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu para peternak. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita selanjutnya pada kali berikut dengan materi yang terbaru, yaitu sistem pemeliharaan ternak ayam KUB. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan ingat jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Salam peternakan.